Astagfirullahaladzim. Lampu di rumah mendadak mati total. Hanya cahaya dari luar jendela yang samar-samar menerobos tirai, cukup untuk membentuk bayangan gelap di ruang tengah. Lisa berdiri terpaku, menggenggam kain dan sebotol minyak kayu putih. Matanya menatap sosok ayahnya yang duduk diam di kursi, menunduk tanpa suara. "Pak?" bisiknya, ragu-ragu. Sosok itu tidak menjawab. Langkah Lisa perlahan mendekat, degup jantungnya makin kencang. Baru satu langkah, tiba-tiba sosok itu mengangkat kepala dengan cepat. Matanya melotot, putih semua. "Bukan Bapak," suara itu dalam, berat, dan bukan suara ayahnya. Lisa menjatuhkan kon dan botol minyak saking kagetnya. Di saat yang sama, dari arah dapur terdengar suara pintu yang berderit perlahan. Lisa menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Lalu, suara lain terdengar. Suara yang persis seperti suara ayahnya tadi. "Lisa, Bapak di luar, buka pintunya ya." Lisa membeku. Ia melihat ke ruang tengah. Sosok itu masih duduk di kursi. Tapi suara ayahnya sekarang datang dari luar rumah. "Lisa, itu Bapak buka pintunya." Lisa menggenggam botol minyak erat-erat. Tangan gemetar, mulutnya komat kamit membaca apapun yang ia ingat. Dari luar kamar terdengar suara langkah kaki. Perlahan, berat, tok, 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 ketukan di pintu kamarnya. "Lisa, buka." Lisa menangis tertahan. Dalam hati ia hanya berharap satu hal. Jangan biarkan pintu ini terbuka sendiri. Lisa menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan isak sosok itu di pintu lemari semakin keras. Seperti kuku-kuku panjangnya menggores kayu hingga serpihannya berjatuhan. Crack! Tiba-tiba, semuanya berhenti. Hening, tak ada suara napas. Tak ada langkah. Seperti waktu membeku. Lisa menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Lalu terdengar bisikan. Sangat dekat, dekat sekali, seakan-akan di dalam lemari bersamanya. "Lisa, matamu jangan ditutup. Lihat aku." Lisa tersentak. Dia membuka matanya perlahan, dan ada wajah muncul dari kegelapan dalam lemari, tepat di depan mukanya. Matanya merah menyala, mulutnya sampai ke pipi, dan bau amis busuk langsung menyergap hidung Lisa. Lisa menjer histeris. "Ay menendang pintu lemari dan merengkak, keluar sesepat mungkin." Sosok itu mengeluarkan suara melengking panjang, tidak manusiawi. Lisa terhuyung keluar kamar, menabrak dinding, hampir jatuh. Di ruang tengah, sosok ayahnya masih duduk di kursi. Tapi tubuhnya mulai melayang. Matanya terbalik putih. Mulutnya menganga dan suara berat keluar, bukan suara Bapak. Lisa berteriak, "Apa mau kalian dari aku?" Sosok itu perlahan berbalik menghadap Lisa. Tubuhnya menggeliat, kemudian terdengar bunyi ketukan keras di pintu depan. Tok, 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 dan sebuah suara familiar. "Lisa, ini Robbie. Bukain pintunya cepat. Jangan percaya siapapun di dalam." Lisa menoleh ke pintu. Lalu suara di belakangnya, dari Bapak yang melayang. "Itu bukan Robbie. Itu kami yang lain." Lisa berdiri di tengah pintu depan, tempat suara Robbie memanggil, dan ruang tengah, tempat sosok menyeramkan itu kini mulai mendekat. Lisa harus memilih, buka pintu atau tetap di rumah dan hadapi keluarganya. Mau dilanjut, Lisa pilih buka pintu atau tetap di dalam? Atau kamu pengen plot twist? Oke, kita teruskan, dan kali ini tegangnya naik satu level. Lisa berdiri membeku. Suara Robbie masih terus memanggil dari luar. "Lisa, ayo cepat, buka pintunya. Itu bukan Bapak kamu." Tapi di dalam rumah, Bapak itu kini melayang hanya beberapa langkah darinya. Matanya putih, tubuhnya seperti dikendalikan sesuatu, dan suaranya makin dingin. "Kalau kau buka pintu itu, semuanya berakhir. Tapi tidak seperti yang kau kira." Lisa menilon luda. Kakinya gemetar, tapi dia perlahan bergerak ke arah pintu depan. Tangannya meraih gagang pintu, bergetar hebat. Sebelum dibuka, suara Robbie berubah. "Lisa, cepat. Kita nggak punya banyak waktu. Mereka tahu kamu yang terpilih." Lisa menghentikan tangannya. "Apa maksudnya?" gumamnya. Dari belakang,
Suara Bapak mengerang, lalu bicara pelan. Dia bukan saudaramu. Dia salah satu dari kami. Jangan percaya. Lisa menjerit, memutar badan. Tapi Robbie tiba-tiba sudah ada di dalam. Berdiri diam, Lisa mundur perlahan ke sudut tembok. Robbie, kamu gimana masuk? Robbie tidak menjawab, hanya menoleh perlahan ke arah Bapak. Lalu keduanya tersenyum. Bursman, senyum lebar dan gelap. Waktunya sudah tiba. Lampu rumah berkedip-kedip. Lantai berguncang pelan. Udara menjadi sangat dingin. Lisa berteriak sekuat-kuatnya, tapi suaranya tertelan oleh dengungan aneh di udara. Sesuatu muncul dari lantai, seperti tangan hitam memegang kaki Lisa. Lepaskan! Lisa menggapai-gapai, lalu dunia mendadak gelap. Lisa menatap tangannya yang kini dipenuhi, seperti dibakar dari dalam. Tapi anehnya, ia tidak merasakan sakit, justru hangat, familiar, mendekat perlahan. Suaranya berat tapi tenang. Lisa menatap dengan mata membelalak. Gerbang apa? Itu mengangkat tangannya, dan seketika ruangan di sekitar mereka berubah. Dinding yang semula sempit kini membesar. Di tengah aula, ada cermin hitam raksasa, retak di berbagai sisi. Di balik retakan itu, terlihat bayangan dunia lain. Dunia yang tak manusiawi. Langit merah, payung merangkak, mata menyala, gerbang antara dua alam. Alam manusia dan mereka. Lisa mundur, tapi di belakangnya, bayangan tinggi menjulang muncul. Matanya merah menyala, tubuhnya seperti asap yang membentuk. Lisa bersuara lirih. Lisa menggertakkan gigi. Tangannya kini terasa seperti menyala. Simbol merah di kulitnya mulai berdenyut, seperti hidup. Itu menatapnya dalam. Kau punya dua pilihan, Lisa. Lawan dan tutup gerbang itu. Tapi kau harus tinggalkan semua. Dunia manusia tidak akan mengenalmu lagi. Atau serahkan dirimu. Dan bayar ke mereka mengambil alih dunia ini. Lisa menatap cermin. Di dalamnya, ia melihat dirinya sendiri, tapi berbeda. Matanya hitam, senyum di wajahnya dingin dan haus darah. Tiba-tiba cermin itu bergetar. Retakan makin lebar. Dan dari baliknya, sosok Robbie dan Bapak muncul lagi. Tapi kini tubuh mereka berubah menjadi makhluk-makhluk hitam. Mereka menggeram. Buka. Lisa menggenggam tangannya. Minyak dan kawan yang ia bawa masih ada di genggamannya. Situasi ini menggambarkan sebuah konflik horor spiritual yang dalam, dengan campuran elemen supranatural, trauma keluarga, dan takdir yang menempel kuat pada karakter utama, Lisa. Sejauh ini, kita melihat kejadian mistis di rumah, kesurupan, suara-suara aneh, sosok Bapak, dan Robbie yang berubah bentuk. Ini semua menandakan rumah itu adalah semacam titik lemah antara dua dunia, dunia manusia dan dunia makhluk halus. Menempatkannya bukan hanya sebagai korban, tapi pusat dari seluruh konflik. Dia memiliki kekuatan, tapi juga tanggung jawab yang berat. Keluarganya terlibat dalam warisan spiritual yang rumit dan berbahaya. Pilihan moral yang mengerikan. Lisa dihadapkan pada dua jalan, berkorban demi dunia, atau tergoda kekuatan gelap yang menjanjikan sesuatu, mungkin kekuatan, kebebasan, atau balas dendam. Lingkungan yang menyesatkan. Tokoh-tokoh di sekitarnya bukan lagi bisa dipercaya. Bahkan, keluarganya sendiri bisa jadi musuh. Ini menciptakan perasaan isolasi ekstrim, bahan bakar utama dalam horor psikologis. Jadi, pendapatku, ini kuat karena tidak hanya menyeramkan secara visual, tapi juga menyentuh dilema batin manusia. Tentang takdir, pengorbanan, dan keberanian memilih untuk melawan sesuatu yang sudah mengakar dalam darah sendiri. Kalau mau dikembangkan, kamu bisa mulai membangun konflik internal Lisa lebih dalam apakah dia punya alasan untuk menyerah, apakah dia pernah membenci keluarganya, atau ada trauma masa lalu yang bisa dipakai mereka untuk merasuki pikirannya. Tentu, Lisa butuh kekuatan untuk bertahan. Kamu bukan dipilih karena lemah. Kamu dipilih karena kamu satu-satunya yang cukup kuat untuk menanggung kebenaran. Semua orang bisa lari saat dunia jadi gelap. Tapi butuh seseorang yang berani berdiri di tengah ketakutan, menggenggam cahaya walau kecil, dan bilang, "Kakak,
Sampai di sini kalian menyakiti orang-orang yang aku sayangi. Motivasi Lisa bukan hanya karena dia keturunan, tapi karena dia tahu